Sebelum tertangkap, buronan Joko Chandra diketahui sering bepergian ke Jakarta dan Kalimantan. Bahkan sering keluar masuk Kuala Lumpur, Indonesia dengan leluasa. Di Indonesia, Joko Chandra diduga mengurus sejumlah keperluan administrasi hingga rencana pengajuan PK ke Mahkamah Agung. Sebelum tertangkap oleh pihak Kabareskrim, Joko Chandra diketahui sering berpergian ke Jakarta dan Kalimantan. Bahkan sebelumnya, Joko Chandra juga sering keluar masuk Malaysia Indonesia dengan leluasa. Adapun tujuan Joko Chandra ke Indonesia diduga untuk mengurus sejumlah keperluan administrasi hingga rencana pengajuan PK ke Mahkamah Agung. Dari informasi yang dihimpun tim Delik, selama di Indonesia, Joko Chandra sempat mengunjungi sejumlah lokasi. Pada 6 Juni 2020, Joko Chandra mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma dan langsung menuju ke kediamannya di Simpruk, Jakarta Selatan. Sebelumnya, Joko Chandra juga diduga mampir ke sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat. Selanjutnya, pada 8 Juni 2020, Joko Chandra diketahui kembali ke Pontianak ditemani pengacaranya Anita Kolopaking dan Brigjen Prasetyo Utomo. Di sana, buron kasus Kesi Bank Bali ini sempat menginap di Hotel Tulip Pontianak. Kemudian di 9 Juni 2020, Joko Chandra diketahui menuju PT Ledo Lestari Bengkayang, tepatnya di Villa Palm Hill. Dari sana, Joko Chandra melintas ke negara tetangga Malaysia, tepatnya di Kuching. Pada 19 Juni 2020, Joko Chandra kembali ke Indonesia dengan melintasi PT Ledo Lestari Bengkayang. Selanjutnya, Joko Chandra diketahui kembali menginap di Hotel Tulip Pontianak. Pada 20 Juni 2020, Joko Chandra mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng dan langsung menuju kediamannya di Simpruk, Jakarta Selatan. Pada 22 Juni 2020, Joko Chandra kembali ke Kalimantan dan sempat menginap di salah satu hotel di Singkawang. Di tanggal 23 Juni 2020, Joko Chandra dijemput menuju Villa Palm Hill dan kembali ke Malaysia. Kontributor tim Delik di Pontianak menyambangi beberapa lokasi yang diduga sempat didatangi Joko Chandra dalam pelariannya. Diduga melalui PT Ledo Lestari Bengkayang inilah Joko Chandra secara diam-diam keluar masuk wilayah Malaysia dan Indonesia. Keberadaan PT Ledo Lestari Bengkayang yang dekat dengan perbatasan Indonesia-Malaysia diduga dimanfaatkan Joko Chandra untuk melintas melalui jalur tikus. Bisa menjelaskan bahwa sebetulnya tamu yang datang itu saya tidak tahu identitasnya, tidak tahu kepentingannya apa. Hanya meminta bantuan kepada saya untuk mengantarkan dari tempat saya ke Pontianak. Saya tidak pernah ketemu. Cuman dapat itu kali. Saya nggak dapat informasi bahwasanya dia datang. Selaku orang yang ini, saya memerintahkan kepada supir untuk mengantarkan dia dari Pontianak. Pada prinsipnya dia sudah ada di Indonesia ketika saya antarkan ke Pontianak. Selain itu, Joko Chandra juga diduga sempat 2 kali menginap di Hotel Golden Tulip Pontianak. Sementara tim Delik juga melakukan penelusuran ke rumah Joko Chandra yang berada di kawasan Simpruk, Jakarta Selatan yang diduga sempat didatangi Joko Chandra saat berada di Jakarta. Namun menurut keterangan pihak keamanan setempat yang tim Delik temui, Joko Chandra tidak pernah menginap di rumahnya. Tapi ini rumah Pak Joko Chandra ya? Jadi pas kemarin beliau yang ke Jakarta di sini, beliau nggak datang atau nginep di sini, Pak? Enggak, terlalu banyak. Selama sebulan-bulan Juni kemarin nggak ada ke sini, Pak? Nggak pernah lihat beliau? Tim Delik juga mendatangi salah satu hotel di kawasan Jakarta Pusat yang menurut informasi sempat dikunjungi Joko Chandra saat berada di Jakarta. Konfirmasi dong, Mas. Namun hal itu dibantah oleh pihak hotel melalui sambungan telepon kepada tim Delik. Maaf, gimana tadi, Mas? Apakah memang benar pada bulan Juni ada tamu yang bernama Joko Chandra? Tidak ada, Mbak, gitu. Nggak ada ya, Mas? Nggak ada sama sekali. Kalaupun memang nggak ada, boleh kita izin wawancara, Mas, terkait hal tersebut? Mas, Mbak, untuk apa ya? Karena kan memang kita tidak ada hubungannya dengan kasus ini, gitu loh. Tim Delik juga menelusuri beberapa instansi pemerintah yang didatangi Joko Chandra saat berada di Jakarta. Diketahui Joko Chandra bersama pengacaranya sempat mengurus sejumlah dokumen kependudukan dan juga sejumlah keperluan perkara.
Pada 8 Juni 2020, Joko Chandra dan kuasa hukumnya Anita Kolopaking diketahui mendatangi Kelurahan Grogol Selatan untuk membuat kartu tanda penduduk sebagai salah satu persyaratan agar bisa melakukan peninjauan kembali atas kasusnya. Diketahui Joko Chandra berhasil membuat kartu tanda penduduk elektronik di Kelurahan Grogol Selatan dengan waktu yang sangat singkat. Padahal masih banyak masyarakat yang hingga kini sangat sulit untuk mendapatkan kartu identitas. Akibat insiden ini diduga adanya keterlibatan lurah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri melalui pencatatan sipil, karena Joko Chandra berhasil mendapatkan kartu identitas atas namanya. Selain dari itu, ada oknum di kelurahan, ini otoritasnya di Dirjen Dukcapil ya. Tim Delik mencoba melakukan penelusuran ke kantor Kelurahan Grogol Selatan. Namun pegawai di sana tidak mau memberikan keterangan terkait pencetakan IKTP milik Joko Chandra. Gimana tadi Mas, nggak boleh wawancara sama... Harus ada akses dari pihak sudi kita dulu. Karena kan udah di sini Mas, emang nggak boleh Mas? Iya, soalnya tadi udah instruksi dari atasan kita. Kita juga takut salah, kesalahan. Tim Delik juga melakukan penelusuran ke kantor imigrasi Jakarta Utara. Joko Chandra diketahui juga sempat mengurus paspor yang dikeluarkan oleh imigrasi Jakarta Utara. Namun sayang kedatangan tim Delik tidak dilayani dengan baik seperti mereka melayani koruptor Joko Chandra. Pihak imigrasi Jakarta Utara menolak untuk memberikan keterangan. Boleh nggak Pak? 5 menit aja untuk ngasih statement Pak. Kita diarahkan sana semua Ibu. Nggak bisa. Iya Ibu. Kita diarahkan sama pimpinan, kalau ada yang bertanya-tanya silakan ke Dirjen Humas yang di Kuningan. Tapi kan Pak, maksudnya kan kalau ke Dirjen kan sekarang waktunya udah gak memungkinkan. Makanya kita langsung coba ke sini, cuman sedikit aja pertanyaannya. Bisa Mbak, mohon maaf. Insiden pelarian Joko Chandra diduga melibatkan sejumlah petinggi lembaga negara. Meski beberapa sudah ditetapkan sebagai tersangka dan menerima sanksi pencopotan, namun penegak hukum masih memiliki pekerjaan rumah lain, yakni membongkar siapa saja pelindung Joko Chandra.